Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, saya Nur Kiftiah dari PGSDA Angkatan 22 tentang pendidikan inklusif. Isu pendidikan inklusif di Indonesia masih menjadi sorotan publik meski pemerintahan gencar mengupayakan perwujudannya, nyatanya masih banyak tantangan dan persoalan yang harus dihadapi. Pendidikan inklusif. Kalian sudah tahu tidak apa sih pendidikan inklusif itu? Jadi, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberi kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus dalam satu kelas yang sama. Nah, bagaimana ya kondisi pendidikan inklusif di Indonesia saat ini? Yuk kita cari tahu. Sebenarnya Indonesia sudah punya dasar hukum yang kuat loh. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pemerintahan juga sudah membuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Jadi dari segi aturan kita sudah oke, tapi bagaimana dengan penerapan di lapangannya? Disinilah tantangannya. Masalah pertama, masih banyak orang termasuk para guru yang kurang memahami pentingnya pendidikan inklusif. Banyak yang masih berpikir kalau anak-anak dengan berkebutuhan khusus lebih baik belajar di sekolah khusus. Selain itu, fasilitas di banyak sekolah umum juga belum memadai untuk pendidikan inklusif. Contohnya, disabilitas bagi anak-anak dengan disabilitas fisik masih kurang. Belum lagi guru yang berlatih untuk mendampingi anak-anak dengan berkebutuhan khusus juga masih sedikit. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Menurut data Kementerian Pemerintahan dan Kebudayaan, hanya sekitar 30% sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan pendidikan inklusif. Artinya masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi jangan berkecil hati, ada juga harapan dan kisah sukses tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Beberapa sekolah di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung sudah menunjukkan kemajuan yang positif. Mereka menyediakan fasilitas yang memadai dan juga pelatihan untuk para guru dan staf sekolah. Selain itu, ada juga beberapa NGO komunitas yang aktif mendukung pendidikan inklusif. Mereka mengedukasi masyarakat dan membantu sekolah-sekolah untuk lebih inklusif. Nah, sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memulai dengan memperluas pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Ingat, pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekolah. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara yang peduli dengan masa depan anak-anak Indonesia. Yuk kita simak materi tentang pendidikan inklusif. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang menyatukan anak-anak reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuannya agar semua siswa tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, atau emosional dapat belajar bersama di kelas reguler. Jadi, tujuan pendidikan inklusif adalah menjamin setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya, memfasilitasi semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama-sama dan saling menghargai. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi setiap anak sesuai dengan kemampuannya. Berikut data pendidikan inklusif di Indonesia. Jadi, pendidikan inklusif ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia dengan jumlah sekolah inklusi sekitar 150.000 di tahun 2022. Dan jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif itu sekitar 500.000. Yang selanjutnya itu ada karakteristik pendidikan inklusif. Yang pertama, semua anak diterima dan dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas reguler. Kurikulum, metode, dan evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Tersedianya sarana dan prasarana yang aksesibel dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Guru memiliki kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus, serta adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Peran berbagai pihak dalam pendidikan inklusif. Pemerintah menyediakan regulasi, anggaran, dan fasilitas yang memadai. Sekolah juga menyediakan lingkungan dan proses pembelajaran yang inklusif. Guru juga memiliki kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Sebagai orang tua juga terlibat aktif dalam mendukung pendidikan inklusif anaknya, serta masyarakat membangun sikap positif dan menghilangkan stigma. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.